Coba dibalik posisinya kalian jadi Ruben Onsu, wahai para pendukung Sarwendah yang otaknya agak sedikit sempit, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari keterangannya Ruben Onsu ini ya, selalu keterangannya itu konsisten banget ya kan. Hanya satu hal yang ia inginkan, yaitu waktu dengan anak-anaknya atau menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Nah, ini agak lain memang Sarwendah ini. Kalau memang emosi ya, jangan diluapkan ke orang lain. Hai warga netizen, balik lagi di Kamar Opini. Satu-satunya tempat di mana kalian bisa beropini ria di kolom komentar. Nah, di video kali ini kita bakalan beropini ria terkait proses persidangan antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Ini adalah sidang mediasi dan sidang mediasi ini dinyatakan gagal ya. Jadi nanti sidang berikutnya itu adalah sidang gugatan ya. Nah, seperti apa sih tanggapan kedua belah pihak ya terkait sidang hari ini? Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngingatin ke kalian semua, mungkin video ini durasinya akan panjang, jadi kalau kalian nonton video ini, disiapkan dulu cemilannya atau kopinya ya, biar nonton sambil santai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Oke, jadi kita awalin dulu dengan momen di mana Sarwendah datang ke persidangan tersebut. Oke, kita play videonya. Sedikit maju bang, majuan bang. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera semua. Jangan maju. Pagi ini kita masih melanjutkan sidang mediasi ya. Jam 10 kita mulai, moga-moga on time ya. Cuman apa yang mau kita sampaikan lebih lanjut nanti setelah persidangan ya. Ya. Ada potensi. Halo bang, bentar bang. Kita tunggu. Oke. Ya. Mediasi. Oke bang. Maju. Oke, nah di sini ya, di momen ini rupanya di daerah persidangan itu ternyata lagi ada demo ya kan. Nah, banyak netizen yang beranggapan ini kode alam gitu kan. Padahal ini adalah kesempatan di mana pihak Sarwendah bisa menjelaskan ke awak media ya kan. Nah, di sini jangan nanti dikira sama bala-bala ya kan. Karena bala-balanya Sarwendah ini agak parah sih. Ya, jangan sampai dikira sama bala-bala ini media pilih kasih gitu kan. Giliran Sarwendahnya mau ngasih keterangan malah nggak jadi. Ini nggak jadinya karena memang suaranya kalian bisa dengar sendiri ya. Suaranya itu suara berisik orang-orang demo. Nah, oke, kita lanjut ke video berikutnya karena ini video ini memang masih panjang tapi nggak ada korelasinya. Kita langsung aja supaya nggak durasinya panjang ya kan. Oke, kita next ke videonya. Nah, kalau tadi kita udah ngelihat ya momen kedatangan Sarwendah ke persidangan, ini kita akan melihat momen kedatangan Ruben Onsu ya. Nah, yang anehnya ya, ketika momen kedatangan Ruben Onsu itu para pendemo itu udah nggak kedengaran lagi gitu kan. Padahal posisinya itu kalau nggak salah di lokasi ya, di lokasi itu posisinya cuman berselang 3 menit doang ya. 3 menit pendemo itu kan sambil jalan gitu kan. Nah, pas momen Sarwendah itu mereka jalan sambil ngirupin musik ya kan. Giliran Ruben Onsu itu mungkin karena udah 3 menit berlalu itu udah agak jauh. Oke, gimana videonya? Yuk kita play videonya. Selamat ulang tahun kok Ruben. Ulang tahun kok Ruben. Sehat kok? Sehat kok. Semangat kok? Aduh, injek-injek dengan. Kok dapat kado apa kok dari? Ada kado apa kok? Injek-injek Mas Ari. Ruben, ada kado apa dari Onyo kok Ben? Ada kado apa dari Onyo? Persiapannya apa?
ulang tahun sama dari anak-anak? Dari Onyok. Waduh. Apa? Apa? Ada deh. Kasih jalan anak-anak. Kemarin sempat ngundang anak itu ada berapa? Tapi hari ini sehat dan siap untuk Gak tahu ini jadi mediasi terakhir apa enggak ya, karena sebelum ketemu ketuanya. Jadi proses kita interview ini kan sebelum mediasi ya, takut nanti penayangannya beda lagi. Jadi kalau mengenai hasilnya ya aku harus tunggu dulu, nanti kita di dalam dulu gitu. Korban keinginan korban tetap untuk hak asuh anak dan semuanya itu anak-anak sampai detik hari ini. Sebenarnya kan yang diinginkan adalah waktunya juga kan, gitu, pembagian waktu sesuai dengan keputusan dari pengadilan kemarin itu aja, gitu. Jadi ya kan tidak ada yang namanya kita memberikan gugatan karena waktu kan, tapi kan mau nggak mau kan ngambilnya itu hak asuh. Nah, kalau kita lihat dari keterangannya Ruben Onsu ini ya, selalu keterangannya itu konsisten banget ya kan. Hanya satu hal yang ia inginkan, yaitu waktu dengan anak-anaknya atau menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Di momen apapun, di kesempatan dimanapun ya kan, mau di podcast, mau di awak media, selalu pernyataannya konsisten gitu. Beda memang dengan yang di sebelah gitu kan. Kadang kalau ditanya apa, ngejawabnya apa gitu ya kan. Nah, ini Ruben Onsu memang selalu fokus ke satu hal, yaitu waktu bersama anak-anak, dimana waktunya itu 3 hari untuk Ruben Onsu dan 4 hari untuk Sarwenda gitu ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Dari pikiran dan tenaga semua dengan menjalani mediasi ini tuh kayak gimana kan? Ya pasti kalau kesiapan mental itu siap menang siap kalah gitu. Ya, oh iya, sebenarnya nggak ada yang menang nggak ada yang kalah kan, tetap dua-duanya adalah orang tuanya gitu kan. Jadi yang di sini adalah konsennya adalah waktu yang diberikan itu sesuai dengan keputusan pengadilan itu aja. Korban tetap ingin meminta transparansi tentang transparan uang kemana aja jalurnya. Kalau itu biar ke bank menilai. Oke. Korban anak-anak kemarin juga seperti apa melihat ayahnya ulang tahun dengan tetap meriah, tetap didampingi orang-orang yang tersayang. Aku nggak tahu anak-anak lihat atau enggak ya si ulang tahun, tapi ucapan dari Tania ada, dari Tania ada. Kalau Tania besoknya baru. lewat apa kalau tahu? Kemarin ada video yang bilang ini usia terdekat dari orang terdekat. Istiqomahnya berat. Iya. Mampu nggak? Insya Allah ya. Oke, ini kita pause dulu ya. Di sini soalnya ada momen menarik yang bisa aku tanggapin ya terkait opini aku. Nah, di sini Ruben Onsu mengatakan di saat hari ulang tahunnya ya, akhirnya anak-anaknya Ruben Onsu itu mengucapkan, yang pertama yang perempuan ya, yang agak dewasa, aku lupa namanya. Nah, itu udah mengucapkan, besoknya baru yang kecilnya. Oke, di sini ya mungkin ada satu pertanyaan yang pingin banget aku tanyakan jika aku di posisi di lokasi ya kan. Itu ucapannya dalam bentuk apa? Kalau tadi kan medianya para media nanyanya melalui apa? Kalau aku bentuknya itu apa gitu? Apakah melalui WhatsApp tapi chattingan ya, atau berbentuk video ya kan? Kalau chattingan ya bisa jadi ya, kalian tahu lah tujuannya ya kan. Bisa jadi itu justru bukan dari anaknya tapi melainkan dari emaknya. Tapi sekali lagi ya, ini opini aku ya. Opini kalian coba kirim di kolom komentar. Kalau aku beranggapannya, jika seandainya ucapan ulang tahun yang diberikan oleh anaknya Ruben Onsu kepada Ruben Onsu itu berbentuk chat ya, di via WhatsApp, bukan berbentuk video, bisa dicurigain kalau itu sebagai
sebenarnya bukan dari anak-anaknya langsung, oke, melainkan bisa jadi itu dari ibunya. Oke, kita lanjut. Kita nggak tahu, kalau dibilang mampu ya kita harus mampu gitu. Bisa ya kita harus bisa, karena nggak ada pilihannya gitu. Jadi semua yang dilewati, semua yang dijalani ini semuanya berdasarkan kita dianggap Allah ya mampu gitu. Tapi kalau nggak mampu ya nggak mampu. Kalau bisa ya mudah-mudahan saya bisa melewati ini, ya berarti tandanya saya bisa melewati. Kalau tidak, usia terdekat adalah ikhlas ya. Ikhlas tuh gampang ngucapin, tapi susah ngejalanin gitu ya. Tapi bisa untuk ikhlas apa? Iya, insya Allah lagi terus belajar lah pasti. Tapi kan kalau tentang anak bukan berarti anak diikhlaskan ya gitu. Tapi ini mengenai waktunya, gitu. Poinnya di waktunya. Ya, amin. Di momen ini juga aku mau ngasih opini ya. Apa yang dikatakan Ruben Onsu itu benar banget ya. Ikhlas itu gampang banget untuk kita ucapkan, tapi susah banget untuk kita jalankan ya. Jadi untuk selama ini ya, para bala-balanya Sarwenda ya, aku ingetin para bala-balanya Sarwenda. Jadi nggak ada istilahnya kalau Ruben Onsu itu pencitraan, apalagi berkaitan soal agama ya. Di sini justru dia sangat paham ya. Jadi kalian selama ini ngomong udah ikhlasin aja, anak-anaknya udah bahagia sama bunda, kepala lu peyang ya. Nggak segampang itu. Coba dibalik posisinya kalian jadi Ruben Onsu, wahai para pendukung Sarwenda yang otaknya agak sedikit sempit ya kan. Coba kalian balik posisi kalian menjadi Ruben Onsu. Ruben Onsu adalah seorang bapak ya yang berusaha keras mencari nafkah dan bahkan tidak keberatan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan nominal yang kalian sudah tahu sendiri berapa nominalnya. Itu bukan hal yang gampang mencari uang dengan nominal tersebut, dan itu sebagai Ruben Onsu ya, dia menyelesaikan tanggung jawabnya ya, memberikan nafkah itu. Tapi posisinya di satu sisi hal yang dia inginkan ya, yaitu menghabiskan waktunya bersama anak-anak selama 3 hari tidak dia dapatkan. Jadi wajar nggak kira-kira kalau Ruben Onsu stop dulu uang nafkah? Dan ketika uang nafkah itu di stop, disitulah mulai Sarwenda ribut. Ini sebenarnya case ini berawal dari situ dulu. Kalau kalian mau mundur lagi ke belakang ya, ketika Ruben Onsu mengambil keputusan ya untuk stop uang nafkah ya, disitulah mulai muncul ya konferensi pers dari pihaknya Sarwenda bersama pengacara ya. Awalnya isunya apa? Debt collector yang datang ya. Nah, itu harus kalian pahamin. Jadi intinya apa? Permasalahan ini bagi Sarwenda semuanya gara-gara uang. Oke, ingat itu para bala-balanya Sarwenda. Oke, kita lanjut ke videonya. Keinginan Koko sendiri waktu anak itu 3 hari atau 4 hari Bukan keinginan aku, ya, tapi sesuai dengan keputusan pengadilan. Gitu aja sih. Jadi itu sesuai dengan keputusan pengadilan aja. Sampai detik hari ini yang membuat Koko kuat, membuat Koko disupport banyak orang. Seperti apa? Apa artinya? Membuat Sampai detik hari ini yang kuat. Apa yang membuat? Banyak support gitu. Apa yang membuat Koko kuat sampai itu? Ya, apa yang membuat saya kuat ya karena saya berharap mudah-mudahan bisa mendapatkan haknya gitu. Jadi itu salah satu kekuatan yang buat saya yakin sekali ya akan ada hasil yang baik gitu. Kalau nggak ada harapan dengan yang baik ya pasti saya nggak akan kuat lah gitu. Mungkin udah drop ya, tapi ya karena saya berharap ini sesuatunya bisa memberikan yang baik dan juga hasil yang baik gitu, karena biar bagaimanapun tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah ya, karena dua-duanya tetap orang tuanya gitu. Berarti intinya Koko minta keadilan semuanya ya untuk anak. Sesuai dengan keputusan pengadilan nih gitu, kan kita harus patuh nih ya kan, jadi ya sesuai dengan keputusan pengadilan berapa hari gitu. Mungkin kalau ikut ada pengajian segala macam. Oke, nah di sini poinnya jelas banget ya. Ruben Onsu sendiri menyatakan di poin ini bahwasanya di sidang ini dia tidak mengharapkan dirinya menang ya, karena posisinya yang dia harapkan dan dia kejar itu putusan pengadilan ya, supaya lebih kuat lagi. Kalau yang kemarin itu akta notaris,
di mana mereka membuat perjanjian di notaris atas kesepakatan bersama. Ini Ruben Onsu pinginnya itu diperkuat dari hasil persidangan, putusan pengadilan ya. Nah, jadi jangan beranggapan para pendukungnya Sarwenda ini, wah Ruben Onsu egois sampai nuntut mantan istri segala, dibawa-bawa ke ranah hukum, ke persidangan ya kan. Nah, di sini poinnya jelas supaya memperkuat lagi ya putusan yang akan diberikan oleh hakim. Karena seperti yang kita ketahui, akta notaris yang udah berlandaskan dari hukum aja itu tidak dijalankan sepenuhnya oleh Sarwenda ya, dengan alasan-alasan yang berbagai macam alasan lah. Oke. Nah, ini harus kita pahamin dulu. Jadi Ruben Onsu di sini tidak cari menang. Tapi kalau seandainya akhirnya dia menang dan mendapatkan hak asuh anak tersebut, ya itu adalah bonus bagi Ruben Onsu. Itu adalah bonus bagi perjuangan seorang ayah. Tapi kalau misalnya kalah, setidaknya putusan pengadilan harus dipatuhi ya, karena landasan hukumnya jauh lebih kuat, karena hasil dari sidang tersebut ya, dari putusan pengadilan itu udah sangat kuat banget dari segi hukum. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya, karena video yang sekarang kita tonton itu udah close ya, nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang menurut aku penting untuk kita berikan opini. Oke, lanjut ke video berikutnya. Nah, ini video kali ini posisinya udah selesai persidangan ya. Di luar persidangan, ini momen dimana Sarwenda diwawancarai oleh awak media. Justru ada tindakan Sarwenda yang menyentuh perasaan awak media ya, atau pernyataan yang kurang enak bagi awak media. Diduga hal tersebut dilakukan oleh Sarwenda karena di dalam persidangan itu Sarwenda tiba-tiba tantrum sendiri ya kan, marah-marah sendiri. Marah-marahnya ke siapa? Ke pihak kuasa hukumnya Ruben Onsu, yaitu Bang Minola. Gimana marah-marahnya nanti di akhir video kita bakalan ngelihat ya pernyataan dari kuasa hukumnya Ruben Onsu, yaitu Bang Minola, terkait ketantruman ya ketantruman Sarwenda ya, marah-marah sendiri, dan wujud sifat aslinya Sarwenda di persidangan pun dia marah-marah ya kan, di depan hakim gitu kan. Nah, nanti bisa kita lihat di akhir video. Oke, kita play dulu video yang sekarang di mana Sarwenda itu justru meluapkan emosinya kepada awak media. Oke, kita play. Oke, aman Bella. Iya, mundur dulu. Ya, sampai mundur HP. Oke. Bisa dijelaskan tadi medisnya gimana, Bang Pim? Bang Ki sama Cewanda gimana hari ini? Mundur dong dikit boleh? Mundur yuk. Dikit aja. Kalau bakal mau mundur. Oke, hari ini gimana? Duh, mundur dong dikit boleh nggak? Ya, sama raut wajahnya Sarwenda kalian bisa lihat sendiri ya, penuh kekesalan ya. Ini posisinya ya, sorry banget nih untuk Sarwenda. Itu kan artis ya kan, merasa nggak tahu pun entah beneran artis entah enggak, dibilang penyanyi juga gagal, dibilang artis nggak ada filmnya, karyanya entah apapun kita nggak tahu ya kan. Nah, kita anggaplah situ artis. Nah, ini kan posisinya awak media infotainment yang wawancara. Mereka itu yang namanya wartawan wajib memberikan pertanyaan supaya pertanyaan itu mendapatkan sebuah sumber informasi oleh artis tersebut ya. Jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media, media juga bingung mau ngerilis apa. Kan nggak mungkin cuman video diam-diam doang gitu. Nah, ini agak lain memang Sarwenda ini. Kalau memang emosi ya, jangan diluapkan ke orang lain. Ini sama awak media pun emosinya diluapkan ya kan. Munduran sedikit boleh nggak? Nah, parah sih. Ayolah, mulai memanusiakan manusia lainnya bisa nggak Sarwenda ini? Jangan emosinya
dirimu aja yang kamu bawa-bawa, seakan-akan orang lain juga gak punya emosi gitu kan. Nah ini wartawan juga mereka bekerja ya kan. Kalau bukan karena pekerjaan mereka, mungkin ya wartawan juga males ketemu samamu. Nah itu yang harus diingat ya sama Sarwendah ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini karena durasinya juga udah kepanjangan ya kan. Nah nanti kita akan ngebahas di part 2. Di part 2 nanti kita akan ngebahas dari sudut pandang ya kuasa hukumnya Ruben Onsu yaitu Bang Minola ya, terkait ya sidang yang batal hari ini. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video part 2.